Oke, halo, selamat sore teman-teman MB3S. Sore hari ini tim MB3S jalan-jalan di lokasi di desa kita ini, di dermaga Balai Diklat Pendidikan yang berlokasi di Desa Prajen tepatnya, dengan pemandangan yang begitu indahnya di sore hari ini dengan cuaca yang sangat cerah. Tim MB3S tentunya pada kesempatan sore hari ini ingin sekali meliput beberapa usaha-usaha kecil menengah yang berada di lokasi pinggir pantai di Balai Pendidikan dan Latihan di Desa Prajen. Dan untuk itu mari bersama-sama di sini, guys, ada adek penjual jambu kristal. Halo adek, selamat sore. Ini dari tim MB3S. Bisa kita ngomong sebentar mengenai usaha yang sekarang ada yang jalankan? Kayaknya ini ya, apa ini jambu kristal ya? Iya, jambu kristal. Jambu kristal ini untuk yang dipromosikan itu bisa menjadi kuliner apa? Makanan apa? Rujak. Rujak. Rujak seperti yang biasa-biasa yang dijual itu ya? Bumbung cabai sama bumbung manis. Kalau boleh tahu dengan adik siapa ini? Rati. Adik Rati. Pulangnya kemana dek? Pulang ke Sungai Kemang, guys. Nah, adik Rati ini ialah penjual rujak jambu kristal yang pulangnya ke Sungai Kemang. Adik ini adalah salah satu contoh seorang usahawan yang berusaha untuk memajukan dagangannya dengan kreatif, yaitu pembuatan rujak dari jambu kristal. Mungkin bisa nggak tim pengen nyicip rasanya gimana? Tolong dibuatin gitu. Bisa kan? Pokoknya tenang aja. Ya guys ya, kita coba rasanya, bagaimana rasanya rujak jambu kristal buatan Neng Rati. Ya. Min, mau nggak Min? Oke guys, kita lihat guys di sini cara Adek Rati ini meracik rujak jambu kristalnya. Yang kayaknya enak dan mantap. Di sela-sela hari sore hari ini makan rujak jambu kristal mantap. Nah, bisa kita lihat ya cara meraciknya rujak jambu kristal Neng Rati yang beralamat di pantai Balai Diklat Pendidikan di Desa Prajen. Bisa teman-teman yang mungkin dari luar Palembang ataupun dari luar kota yang ingin singgah sebentar di sini sembari menikmati indahnya pantai di desa kita tercinta ini sambil menikmati rujak jambu kristal mantap ya. Jambu kristal ini termasuk buah-buahan yang cukup langka, karena buah jambu kristal ini cara menanamnya pun harus begitu teliti dan tentunya harus dijaga sehingga kualitasnya bisa menjadi kualitas yang baik tentunya. Ya, kayaknya sudah siap nih rujak jambu kristalnya. Oke, guys, kita coba guys ya, rujak jambu kristal Neng Rati. Gimana rasanya? Coba dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup segar, mantap. Kali lagi. Kalau kepengen, silakan datang ke sini. Bisa diicip-icip. Rasanya. Mantap. Cip. Sekarang kalau ini, kalau untuk harga kira-kira Ada kalau seperti ini 5.000. 5.000. Ya, kalau cup besar 10.000. 10.000. Ya guys, harganya cukup murah meriah. Satu cup berkisar antara 5.000 dan 10.000 rupiah. Enak juga. Coba lagi nih. Oke. Untuk teman-teman yang pengen icip-icip rasanya rujak jambu kristal, silahkan datang ke sini. Stoknya banyak melimpah.
dan tentunya juga rasanya sangat mantap. Bisa diadu dengan rasa rujak-rujak lain di daerah lain mungkin. Lokasinya dekat di pinggir pantai yang cukup indah, di depan Balai Diklat yang berlokasi di Desa Prajen. Oke, terima kasih Rati ya. Semoga usahanya lancar dan bisa berkembang dan bisa menjadi membuka cabang-cabang lain tentunya. Semoga saja semoga. Oke, terima kasih. Oke guys, inilah tuntutan kita yaitu mengenai rujak jambu kristal. Silahkan mencoba dan datang ke sini. Rasanya mantul, manis-manis pedas dan tentunya mantap dan cukup segar dinikmati pada sore hari ini. Oke, kita lanjut ke konten kuliner berikutnya. Oke guys, setelah tadi kita icip-icip rasanya rujak jambu kristal, lanjut ke kuliner berikutnya yaitu di sini sudah ada kayaknya ini es dogan. Ya, es dogan kelapa hijau yang bisa kita nikmati kalau pas suasana baik sore maupun siang itu. Suasana yang panas tentunya dengan menikmati secangkir es dogan tentunya sangat segar. Dan di sini sudah sama adik siapa? Adik siapa, Dek? Adik Tini. Adik Tini penjual es dogan yang sama saja seperti penjual rujak jambu kristal tadi, berada di pinggiran pantai Balai Diklat Pendidikan yang berlokasi di Desa Prajen. Coba kita sama-sama kita icip-icip, kita nikmati rasanya, bagaimana rasanya dari es dogan yang sedang dibuat oleh adik penjualnya. Bagaimana rasanya kira-kira? Iya, secangkir es dogan sudah siap. Nah, kita aduk-aduk dulu biar mantap tentunya es dogannya. Ya, min es dogan yang bisa Anda nikmati tepatnya di pinggir pantai Balai Diklat Pendidikan dengan suasana yang cukup sejuk pada sore hari ini. Kayaknya enak ini. Coba kita cicipin. Segar, sesegar hatiku pada sore hari ini. Ini untuk adik ini kira-kira harga per cangkir ini berapa ini? 5.000 rupiah. Ya guys, 5.000 rupiah dengan rasa yang cukup nikmat, cangkir es dogan kelapa hijau. Silakan mampir kalau mungkin para teman-teman semuanya yang baru berjalan dari luar kota ataupun teman-teman yang mempunyai tujuan untuk berwisata ke sini, silakan minum es dogan kelapa hijau. Mantap, murah meriah, enak, segar. Dengan rasa yang seperti es-es lainnya, tapi ini kan memakai kelapa hijau, jadi rasanya bisa menjadi lebih nikmat. Mantap, mantap. Untuk selanjutnya, guys, bisa kita lihat di situ ada kuliner lainnya, ada somai, kemudian bakso bakar. Mungkin bisa kita icip-icip selanjutnya. Bagaimana? Kita icip-icip makan somai. Oke, sembari menunggu diracik somainya, kita menikmati pemandangan ada di pinggir pantai, indah suasananya. Untuk somai ini sendiri adalah makanan yang sudah keren di Indonesia. Somai ikan dipadukan dengan minum es dogan kelapa hijau, mantap rasanya, nikmat rasanya. Kita icip-icip somai. Ya, lagi kita dulu
menikmati suasana sore hari ini. Ya, somai ini adalah makanan yang mungkin sudah cukup terkenal dengan komposisinya guys. Ini guys, biasa tahu, ada telur ayam. Ya, telur ayam menambah gizi. Kemudian kerupuk atau apa ini sejenisnya ini, dan ada racikan-racikan lain yang membuat mungkin rasanya bisa menjadi lebih nikmat. Oke, coba kita cicipi semangkuk somai sambil menikmati suasana di pinggir pantai. Bismillahirrahmanirrahim. Komposisi kacangnya mantap. Silahkan guys kalau mau mampir ke sini. Dan warung somai ini biasanya buka mulai dari pagi hari sampai sore hari. Lokasinya cukup mudah di pinggir pantai, dan tentunya sambil menikmati somai juga bisa sambil melihat suasana perairan di Sungai Musi yang membelah kota Palembang, tentunya sang legenda dari zaman dulu, sejak zaman Sriwijaya. Oke guys, ambil makan somainya. Mantap. Dan ini tadi es dogan kelapa hijau. Sekian. Oke guys, bagi teman-teman yang pengen icip-icip, silakan. Harganya cukup murah meriah dan bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Atau ingin membawa bekal untuk perjalanan, silahkan datang ke sini dan bisa langsung dibuatkan oleh penjualnya. Mungkin itu saja guys ya untuk konten kita pada sore hari ini. Semoga saja usaha-usaha para UMKM di Desa Prajen ini tentunya bisa berkembang, dan perlu selalu kita dukung agar mereka bisa bertumbuh kembang, menumbuhkan usahanya, dan tentunya ekonomi di desa kita ini pun akan segera terangkat, dan banyak para pengusaha muda yang sukses. Ya, oke guys, setelah tadi kita nikmati bermacam-macam kuliner yang ada di bibir pantai Desa Prajen tadi, sekarang kita masih berada di counternya Bapak Ajis yang berada di lorong sepakat. Bermacam-macam kartu untuk HP di sini tersedia. Buat teman-teman yang mungkin ingin membeli voucher data ataupun kartu baru, bisa datang di counter Bapak Ajis ini. Banyak tersedia bermacam-macam yang bisa pilih dari seluruh operator yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Dan bagi teman-teman, jangan lupa like and share and subscribe, terus share ke channel-channel lain untuk bisa mengembangkan channel MP3S. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada konten-konten kita berikutnya. Bravo MP3S. Bravo. Ayo.